Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutin pembacaan buku di bab 3 yaitu The Art of Styling Modern CSS Layout. Yang pertama, The Box Model Mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai The Box Model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah. Rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh property weight dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kota ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut yang membuat elemennya tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita ketemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumah. Border ini terletak tepat di antara padding halaman dalam dan margin sebagai lingkungan luar, dan ia adalah satu-satunya dari bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis seperti solid, dashed, dan dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika dekoratif atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antar rumah dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk dan berdempetan. Uniknya, margin vertikal ini memiliki perilaku aneh yang disebut dengan margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan, melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhananya mereka. Namun, ada satu masalah besar dalam model standar CSS yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100 px lalu menambahkan padding dengan 20 px dan border dengan 50 px, lebar total elemen akan membengkak menjadi 150 px. 100 ditambah 20, 20 kiri ditambah 20 kanan, 5 kiri dan 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kita hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam neighbor yang sudah ditentukan. Jadi, jika kita set width 100 px, lebar totalnya akan tetap 100 px dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global, box sizing, border box. Di baris pertama, kode mereka dianggap sebagai best practice.
karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kita harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertama saat memulai proyek baru adalah memastikan model kota ini diatur dengan benar agar fondasi bangunan kokoh. Yang kedua, CSS Specificity the Cascade. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kita menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang. Jika ada konflik gaya, kata cascade air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirnya yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulis, browser melihat bodoh kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemen kita. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, dan D. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1, P, div yang hanya bernilai 1.000 dan 1. Di tingkat selanjutnya adalah class selector seperti BTN, card, atribut selector, dan pseudo class yang bernilai 10.0010. Jauh di atasnya ada ID selector seperti header main yang memiliki kekuatan serta 100 poin 0100. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling, karena ID memiliki skor yang sangat tinggi. Sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kamu mewarnai tombol dengan submit btn color red, kita tidak akan bisa mengubah warnanya menjadi biru hanya dengan class blue btn color blue, karena 100 poin ID selalu mengalahkan 10 poin class. Ini menciptakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara, unmaintainable, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan class untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau Anchor link. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, pengguna important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan perang nuklir dalam kodemu. Gunakan important hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internal sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance, warisan. Beberapa properti CSS, terutama yang terhubung dengan teks seperti color, font, family, line height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun, properti yang berhubungan dengan kontak
seperti width, margin, border, padding, umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkan dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kita bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit. Misalnya border inherit, atau membatalkan dengan initial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry, don't repeat yourself, dan efficient. Kesimpulannya, spesifitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuan kita adalah menjaga kurva spesifitas serendah dan sedatar mungkin. Keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header, nav, list, item, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen sehingga komponen kita bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga ada Flexbox System, penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan properti float dan tabel yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya Flexbox container induk dan Flexbox items sebagai anak. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama dari memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah seperti air pancur. Properti justify contents digunakan untuk mendistribusikan items di sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarnya ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti Alex items digunakan untuk mengatur posisi items di sepanjang cross axis, misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tempat di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flag direction column. Saat ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify contents tiba-tiba mengatur posisi vertikal, bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya yang tumbuh dan menyusut atau shrink, mengisi ruang yang tersedia. Properti flag grow, flag shrink, dan flag basis sering disingkat menjadi flag, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya, kita bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang, memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kita inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering. Dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun, cukup dengan 3 baris kode display flex, justify content, center, elect items, center. Kita bisa menempatkan elemen apapun di tengah-tengah induknya. Tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut, ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan properti order.
yang sangat berguna untuk desain responsif, di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan di desktop. Namun, penting untuk diingatkan bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah, seperti navbar, card, form control, dan daftar media. Ketika kita mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div wrapper tambahan. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menentukan layout. Ukuran item mempengaruhi grid, yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid, yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas frontend developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan, pemahaman mendalam tentang cara kerja flag wrap. Untuk menangani item yang melebur ke baris yang baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelenggaraan. Jika kita ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaik tanpa keraguan. Yang keempat ada CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris, rows, dan columns secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya Grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS natif. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan grid template columns dan grid template rows pada elemen induk. Di sini, CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner, bernama VR, Fraction Unit. Satu VR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia. Misalnya grid template columns, 1 VR, 2 VR, akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama. Secara otomatis dan responsif, ini jauh lebih fleksibel dari mana persentase karena VR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Templates Arrays. Bayangkan kita bisa menggambar layout website langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kita bisa menamai area grid seperti header,
sidebar, content, dan footer, lalu menyusunnya dalam properti grid template arrays. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca, readable, dan dipahami oleh manusia. Jika kita ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer ke atas, kita cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang diidam-idamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis, auto placement algorithm, yang sangat cerdas. Jika kita tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong, mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful karena dikombinasikan dengan fungsi min-max yang auto-fit dan auto-fill. Kita bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambahkan atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis satupun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dalam desain responsif modern yang sangat secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Selain itu, Grid memecahkan masalah klasik, jarak antar elemen, dengan properti gap. Dulu Grid gap di masa lalu, untuk memberi jarak antar kolom, kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen kecuali elemen terakhir, last child, yang sangat merepotkan. Dan gap, kita cukup menentukan jarak antar sel grid, dan browser hanya akan memberikan jarak di antara item, tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Grid juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih, overlap, dengan sengaja menggunakan nomor baris, dan Z-index menggunakan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kita harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk tata letak halaman utama untuk yang membutuhkan presisi 2 dimensi, dan gunakan flexbox untuk menyusunkan komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut. Micro layout, seperti menyusun icon dan teks di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. CSS Power Couple menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Yang kelima, responsive, strategi desain, dan cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design (RWD) adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespons ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategis teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries, yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebar dari 768px, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti web desktop yang diperkecil, zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi dari arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu lalu memaksanya masuk ke layar HP yang kecil yang sering menyebabkan masalah performa dan layoutnya yang pecah, kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Secara kode, ini berarti gaya default kita di luar media query adalah untuk tampilan mobile, dan kita menggunakan main weight media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu membuat dan memproses kode CSS desktop yang berat yang kemungkinan ditimpa. Mereka hanya membuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancements. Mulai dari fondasi yang kuat, lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoints, titik di mana layout berubah.
adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375px untuk iPhone X atau 768px untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layout ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desain kita akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang ada dirilis di masa depan. Bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju content queries. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran viewport, jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries memungkinkan sebuah komponen, misalnya kartu produk, untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area kontrol utama yang lebar, tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi komponen-based arsitektur, karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair. Menggunakan fungsi modern seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan m alih-alih px untuk mengatur ukuran font menggunakan sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin inline start dan margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan, LTR. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, RTL. Dengan menggunakan properti logis, layout kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah, tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tetap fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Selanjutnya yang keenam ada integritas keislaman, harmoni keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandasan pada nizam, keseimbangan, dan nizam, keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep the box model, padding border, margin, mengajarkan kita tentang pentingnya hudud, batasan, dan adab etika dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar, margin, serta memiliki benteng perlindungan diri atau disebut dengan border. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Mirip dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, tajasus, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas.
Setiap layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih, collapsing margins, ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip prinsip specificity and decascade dalam CSS adalah analogis teknis yang sempurna untuk memahami fikih aulawiyat, fikih prioritas. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik ID akan mengalahkan aturan yang umum, tag, dan aturan yang datang belakangan dan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada perintah yang bersifat umum dan ada dalil yang bersifat khusus, yang mengkhususkan dalil umum. Seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah, spesifitas tinggi di atas ekspektasi manusia. Menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang solih likulli zaman wa makan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibaratkan akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah, konten atau substansi. Sedangkan CSS ibarat fikih atau muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konten, tampilan atau wajah. Islam memberikan ruang ruksah, keringanan bagi musafir, orang sakit, dan kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari adil. Keadilan, lawan dari adil adalah zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout praktik kuno atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi, di mana main axis dan cross axis selaras, adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat disampaikan dengan hak yang benar dan jelas, meminimalisirkan kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Terakhir, adapun kesimpulannya yaitu, bab ini mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kita pegang teguh. Kontak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang. Yang kedua ada spesifikasi mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi hierarki kekuasaan. Yang ketiga ada flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbox. Keduanya adalah mitra. Flexbox menguasai penyelesaian satu dimensi baris satu kolom untuk komponen mikro, sementara grid untuk menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Yang keempat, responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan mendekatkan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambahkan kompleksitas untuk layar besar. Container queries ini kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya viewport browser. Yang terakhir, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic numbers seperti margin left 37px yang rapuh. Sebagai gantinya, kita menggunakan unit relasi, fungsi sales, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tidak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4 di mana kita akan belajar cara mengelola CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terstruktur. Baiklah, itulah hasil video saya dari membaca bab 3 dan tunggu dilanjutkan di bab keempatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.